Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan ketiga teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, itu materi korelase Pearson dan Spearman. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cinta Widyadari dan ketiga teman saya Esther Afriani, Mebi Yosefani, dan Nilam Cahya. Relasi, pengertiannya itu sendiri dapat diartikan sebagai hubungan. Secara garis besar, korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Koefisien korelasi 1. Besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi. 2. Besarnya koefisien korelasi antara -1, 0, dan +1. Yang ketiga, besaran koefisien -1 dan +1 adalah korelasi yang sempurna. Yang terakhir, korelasi koefisien 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang sedang diuji. Korelasi Pearson, asumsi dan ketentuan untuk korelasi Pearson atau kita bisa sebut R. Yang pertama, dua variabel memiliki hubungan linier. Yang kedua, skor pada satu variabel secara monoton berhubungan dengan variabel lain. Ini berarti bahwa sebagai nilai satu variabel lainnya dan sebaliknya atau distribusi data normal. Jika derajat kebebasan lebih besar dari 25, kegagalan untuk memenuhi asumsi ini memiliki sedikit konsekuensi. Yang terakhir, outlier dalam memiliki efek yang besar pada korelasi. Korelasi Pearson atau bisa disebut juga korelasi produk momen dengan rumus simpangan deviasi. 0 sampai 0,2 menyatakan hubungan keeratan sangat lemah. Yang kedua, 0,2 sampai 0,40 menyatakan hubungan keeratan lemah. Yang ketiga, 0,4 sampai 0,70 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat. 0,7 sampai 0,9 menyatakan hubungan keeratan kuat. Dan 0,9 sampai 1 menyatakan hubungan keeratan sangat kuat. Di sini ada contoh soal mencari koefisien korelasi antara nilai matematika dengan nilai fisika yang diperoleh siswa. Di sini ada rumusnya. RXY sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar kuadrat dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Selanjutnya di situ ada tabel, ada rumusnya. RXY sama dengan N dikali EX dikali Y dikurang buka kurung EX tutup kurung buka kurung EY tutup kurung per akar N EX kuadrat dikurang EX kuadrat. Dan selanjutnya ada buka kurung N dikali EY kuadrat dikurang EY kuadrat tutup kurung. Selanjutnya ada contoh soal RXY sama dengan 10 dikali buka kurung 417,30 tutup kurung dikurang buka kurung 65,0 dikali 63,8 tutup kurung per akar dari 10 titik buka kurung 426 tutup kurung dikurang 65,0 tutup kurung di akar 2 dan 10
dikali buka kurung 410,52 tutup kurung dikurang tutup kurung 63,8 akar 2. Hasilnya sama dengan 26 per akar 1216,6. Jadi Rx-nya sama dengan 0,745. Korelasi Spearman atau bisa disebut juga RHO atau RS. Terdapat asumsi dan kondisi untuk Spearman. Yang pertama, data pada kedua variabel setidaknya ordinal. Yang kedua, skor pada suatu variabel secara monoton berhubungan dengan variabel lainnya. Ini berarti bahwa sebagai nilai satu variabel meningkat, yang lain juga harus meningkat. Namun, tidak harus dalam mode linier atau garis lurus. Yang ketiga, korelasi Spearman dihitung dengan menentukan data untuk setiap variabel, dan kemudian menghitung korelasi produk momen person. Dalam perhitungan menggunakan SPSS ini akan secara otomatis menampilkan ketika kita meminta korelasi Spearman. Uji signifikasi Spearman. Di dalam uji signifikasi Spearman ini, terdapat rentang nilai dan juga makna dari setiap rentang nilai. Yang pertama, rentang nilai 0,00 sampai dengan 0,19 memiliki makna sangat rendah atau lemah. Yang kedua, rentang nilai 0,20 sampai dengan 0,39 memiliki makna rendah atau lemah. Yang ketiga, rentang nilai 0,40 sampai dengan 0,59 memiliki makna sedang. Yang keempat, rentang nilai 0,60 sampai dengan 0,79 memiliki makna tinggi atau kuat. Yang kelima, rentang nilai 0,80 sampai dengan 1,00 memiliki makna sangat tinggi atau kuat. Uji signifikasi Spearman. Di dalam uji signifikasi Spearman ini, terdapat rentang nilai dan juga makna dari setiap rentang nilai. Yang pertama, rentang nilai 0,00 sampai dengan 0,19 memiliki makna sangat rendah atau lemah. Yang kedua, rentang nilai 0,20 sampai dengan 0,39 memiliki makna rendah atau lemah. Yang ketiga, rentang nilai 0,40 sampai dengan 0,59 memiliki makna sedang. Yang keempat, rentang nilai 0,60 sampai dengan 0,79 memiliki makna tinggi atau kuat. Yang kelima, rentang nilai 0,80 sampai dengan 1,00 memiliki makna sangat tinggi atau kuat. Selanjutnya, ada contoh kasus penilaian dua orang juri. Dalam hal ini, kita tidak berkepentingan dengan skor nilai yang diberikan oleh kedua orang juri terhadap masing-masing peserta. Untuk masalah ini, kita hanya berkepentingan dengan ranking kejuaraan yang diperoleh oleh masing-masing peserta. Di sampingnya adalah contoh soal tabelnya. Di sini saya akan bahas perhitungan. Oleh karena itu, perlu diuji suatu hipotesis terdapat tidaknya suatu persesuaian atau korelasi antara penilaian yang diberikan oleh juri 1 dan juri 2. Untuk itu, maka digunakan rumus korelasi rank yang diberikan oleh Spearman yang perhitungannya sebagai berikut. Nah, ini perhitungannya ini di samping ini itu udah ada peserta, lalu ada rank juri 1, rank juri 2. Nah, di bawahnya ini jumlahnya itu 28. Maka koefisien korelasi Spearman dapat dihitung sebagai berikut.
Nah, ini rumusnya dan jumlahnya. Lalu jumlahnya itu 0,667. Dan contoh berikut adalah apabila terjadi bahwa data pengamatan harga yang sama. Dalam hal ini, maka berarti bahwa data tersebut harus diberikan ranking yang sama. Nah, di sampingnya ini contoh perhitungannya. Ada peserta, lalu jumlahnya, rank juri 1, rank juri 2, dan ini yang bawah adalah jumlahnya. Jumlahnya itu 3250. Maka, koefisien korelasi Spearman dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini rumusnya dan jumlahnya. Lalu jumlahnya itu 0,667. Dan terakhir, dengan dan n sama dengan 10, maka diperoleh ini rumusnya, lalu dengan 32,50 dan n sama dengan 10, maka diperoleh rumusnya RS sama dengan RH 0 sama dengan 1 dijumlahin, lalu jumlahnya itu 0,803.